Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman amana bi wa ra'ani wa tuba liman amana bi wa lam yaroni sab'a marat. Al hadis au kama qol. Wa qala anak-anak sekolah halu Bandung, ibu kota Periangan, ya. Sengaja Bapak Ibu para kiai kemarin di Jakarta rame karena halu Bandung niki sedang diprotes pemerintah Indonesia karena dihak miliki Malaysia. Jadi Malaysia itu tidak punya ngaku-ngaku, nggih. Sama dengan Reok Ponorogo juga dihaki Malaysia. Kemudian juga batik itu milik Indonesia, sekarang juga dianggap miliknya Malaysia. Para kiai, Bapak Ibu, makanya diprotes. Padahal halu Bandung, ibu kota Periangan itu sebenarnya itu nyanyian yang salah karena nyanyian anak-anak. Bu, halu Bandung ibu kota kan salah. Bandung ini ibu kota Jawa Barat, Bu. Bandung itu yang betul ibu kota Jawa. Semarang ibu kota Jawa Tengah. Yen Surabaya ibu kota. Walaupun salah, tapi itu nyanyian anak-anak. Tapi dihaki Malaysia. Sama dengan bintang kecil di langit yang biru, itu juga salah, Pak. Maaf saya tanya, bintang itu keluarnya malam atau siang? Kalau malam hari warna langit hitam, salah. Tapi itu memang nyanyian anak-anak, gak apa-apa. Sama dengan balonku ada 5 rupa warnanya. 5 itu apa? Merah, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau, berarti enggak 5, itu 6. Merah, kuning, kelabu, merah muda, dan yang meletus balon berarti enggak 5, itu 6 toh. Tapi itu nyanyian anak-anak, enggak apa-apa, nyanyian mainan lah. Sama dengan nyanyian itu kucing kutelu kabeh lemu-lemu sing siji abang sing loro klawu meong-meong tak pakani. Sejak dulu kucing ndak doyan lontong, Bu. Tapi itu nyanyian anak-anak nggak apa-apa. Hanya kalau bicara pesantren, ya, saya nggak setuju kalau di toko-toko buku gundul pacul itu disamakan nyanyian dolenan. Itu pesantren lain. Kalau tadi semuanya nyanyian anak-anak, Bu, itu salah, nggak apa-apa. Tapi yang gundul pacul itulah intinya pesantren. Gemblelengan itu nyunggi wakul, gemblelengan wakul nglimpang segone dadi sak ratan. Bab gundul di sini Bapak Ibu bukan gundul biasa, gundul pacul. Pacul itu bahasa Jawa, Pak, papat sing ucul gitu loh. Di kepala manusia ini kan 4-4-nya ucul niku lali Gusti Allah karena ndak pernah masuk pesantren. Manusia mesti kurang ajar. Itu nasihat Sunan Kalijogo.
Lah pesantren harus ingat gundul pacul. Jadi pacul itu papat sing ucul. Sama dengan kalau dalam bahasa Jawa, ibu bapak, istri itu disebut garwo. Sigarane nyowo. Jadi sebelum kawin nyowo 2, kalau setelah kawin 1 dibagi 2, makanya disebut garwo pak, sigarane nyowo. Itu sebenarnya terjemahan dari Al-Quran yang disebut sakinah, mawadah, dan rahmah. Rahmah itu rezeki pak, menurut kiai dulu rahmah itu rezeki, datang syaratnya harus mawadah, suami istri rukun. Seringkali ibu-ibu nyai pidato mawadah itu bu, setikar bersama, sepiring berdua, sehidup bohong. Yakin bohong? Bu, kalau hidup mati, kalau suaminya meninggal mau dikubur bareng-bareng? Mau mboten? Apalagi suami pak, bu, suami itu istrinya mati tambah alhamdulillah. Ada ndak? Bu, di sini kalau ada istri meninggal suami malah alhamdulillah, ada ndak? Banyak. Ya. Mengapa? Kawin lagi tidak? Ya biasa, kalau pesai banyak, sahabat banyak, ya bini banyak, biasalah. Ya, lah, ibu bapak, saya ingin bicara pesantren. Sebenarnya adalah ini dari Sunan Kalijogo, agar semua di pesantren ini semua ingat Gusti Allah Subhanahu. Dimulai mata ini lek ucul, ndak ingat Allah, masih mencuri pak. Orang mencuri dimulai mata yang nakal, di bawah mata hidung pak. Kita mengenal hidung belang, tua keladi, makin tua makin kurang ajar. Di bawah hidung mulut, ini yang paling bahaya. Dan yang keempat telinga. Ini kalau lupa Allah ibu bapak bahaya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di dalam Al-Quran, ibu bapak, mendengar dengan telinga itu harus lebih diutamakan daripada melihat pak. Makanya ayatnya mesti innas sam'a wal basara, tidak pernah dibalik. Bahwa artinya orang hidup kalau ingin sukses harus lebih banyak mendengar daripada melihat. Makanya Asmaul Husna berapa pak? Bu, Asmaul Husna berapa? Anak-anak berapa? 99. Tidak pernah dibalik, mesti innallah sami'un alim. Tidak pernah dibalik. Tidak ada innallah alimun sami, tidak ada. Mendengar itu penting. Walaupun maaf ibu bapak, ya, saya termasuk orang yang dekat Gus Dur karena waktu dulu saya ketua NU Jawa Timur 10 tahun, dan alhamdulillah saya lupa ini beliau juga pernah nyantri di saya. Rahanan ini ternyata mudah-mudahan barokah. Amin Allahumma. Jadi Gus Dur itu Rahanani sebelum 4 bulan sebelum meninggal dunia itu pidatonya, saudara-saudara, Asmaul Husna sekarang tinggal 98. Loh Gus, kan 99, loh enggak, kan sudah hilang 1, yang menang hilang, loh itu ya Muhaimin. Ya Muhaimin itu yang ngambil partainya Gus Dur itu loh Pak. PKB itu yang mendirikan siapa? Gus Dur. Nah, tapi akhirnya yang dimenangkan pengadilan miliknya Pak Muhaimin. Makanya Gus Dur pidatonya begitu Bapak Ibu.
bahwa Asmaul Husna sekarang tinggal 98, hilang 1, ternyata ponaane dhewe ya Muhaimin. Itu artinya apa? Mendengar itu penting. Mudah-mudahan panjenengan bisa mendengarkan saya walaupun tidak lama insya Allah. Jangan melihat wajah saya Bu, saya sudah tua. 69 ini. Rahanani aja santri saya sudah berapa sekarang Rahanani? 40 nggih? Iya. 69 itu kalau ngaji di pondok Pak Zaitun sudah naimun. Bukan koimun lagi. Kalau Rahanani ini tingkatan, kata orang kalau Zaitun naimun itu sudah tingkatan perjuangan hidup Bu. Kalau ingin hidup berjuang dulu, kadang tidak hidup-hidup. Kalau masih pengantin baru, ini adiknya Rahanani juga yang Lutfi itu. Kalau beliau ini menurut saya itu pandangan hidup. Baru memandang istrinya di belakang sudah hidup itu. Masih muda, berapa balik arba'in nggih? Lah nggih. Jadi memandang istrinya dari belakang itu hidup. Tapi sudah usia 50-an Pak, itu naik kelas pegangan hidup, kalau dipegang tidak hidup itu ya. Tapi sudah seusia saya 69 Bapak Ibu, tidak bisa, itu sudah ukuran. Zaitun sudah naimun, sudah perjuangan, ingin hidup berjuang dulu, kadang tidak hidup-hidup. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lah, karena itulah juga saya ingin mengingatkan kepada semua yang hadir, derek-derek, maka orang ibu bapak kalau ingin rumah tangganya sakinah, mawaddah dan rahmah, bapak-bapak terutama, syaratnya hanya satu, Quran tidak pernah salah, suami harus pandai-pandai mendengarkan istri yang sedang marah. Pak, sama cari istri yang tidak suka marah, tidak ada. Mulai Amerika sampai Ameriki, mulai California sampai kali apa sini, namanya istri itu mesti lebih banyak ngomong daripada suami. Ya sudah, dengarkan baik-baik. Dan biasa Pak, istri kadung marah itu seperti sepak bola, ada perpanjangan waktu. Kalau sepak bola perpanjangan waktu kan hanya 2 kali 15 menit. Kalau istri kita sebulan ingat lagi, kadang laki-laki kadang nakal. Ya udah mau sudah jawab sambil rokokan, swarga. Rahanani kemarin saya dari Sumber Panjing, Malang Selatan. Ditanya, Pak Kiai masih NU? Iya. Lu katanya NU mengharamkan rokok. Oh, boten, keliru sampean. Yang mengharamkan rokok itu muktamarnya Muhammadiyah. Nah, NU tetap makruh, boleh ngerokok aku. Makanya zaman kalau masih merokok jangan pindah ke Muhammadiyah. Lah wong Muhammadiyah sekarang sudah ikut NU loh Bu. Lihat, bendera Muhammadiyah sekarang itu tidak boleh biru, harus hijau Pak. Semua sekolah Muhammadiyah sekarang harus mulai pelan-pelan, warna hijaunya harus lebih banyak, lebih dominan. Karena apa? Karena orang Muhammadiyah baru tahu bahwa Gusti Allah tidak suka warna biru. HP-nya dibuka surat Toha ayat 102. Nggih? Surat Toha ayat 100. Wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa itu azraq biru. Jadi ibu bapak, orang nanti kalau dibangkitkan dari kubur kok wajahnya biru, itu isyaratnya menuju neraka. Artinya Gusti Allah tidak suka warna biru. Rahanani kemarin saya diundang NU Kabupaten Malang, halal bihalal. Kota Malang, buatan kabupaten, kemudian wali kotanya minta NU Muhammadiyah jadi satu Bu.
Nah ketika jadi satu di Unisma, saya bingung Bu, karena seragamnya Aisyah itu warnanya hijau. Lek muslimat memang aslinya hijau, asli pakai short lek muslimat. Hanya beda simbolnya saja. Sing bener berarti ya pesantren lah, pesantren insya Allah mesti NU. Dan insya Allah yang lebih NU sekarang pesantren daripada pengurus NU. Saya Tarna Rahanani di sini alhamdulillah diajarkan jurmiyah, anak-anak naik sedikit, imriti naik sedikit, alfiyah. Nah sekarang saya sebagai pengurus NU Suriah NU Jawa Timur, sekarang banyak pengurus NU bapak-bapak itu tidak pernah, jangan alfiyah, jurumiyah aja tidak kenal. Jadi yang pantas menjadi pengurus NU Jawa Timur alumni dari Bustanul Ulum nih mestinya. Tepuk tangan. Ibu bapak ketika saya jadi ketua NU Jawa Timur 10 tahun, kiai saya dua-duanya santri Tebu Ireng, dulu Rahnani, karena panjenengan kan pengurus NU Kencong. Dulu ibu bapak kalau orang sudah jadi pengurus NU cabang, lek kecamatan MWC belum Pak, Bu, mesti ditanya sama Kiai Hasyim Asy'ari, kamu kalau kendel jadi pengurus cabang NU apa pernah khataman alfiyah? Walaupun menjadi anggaran dasar ibu bapak, tapi beliau menginginkan orang kalau sudah di pengurus cabang NU itu harus betul-betul kiai, dan kiai itu betul-betul bisa baca kitab kuning kalau pernah khataman nal. Kalau sekarang saya lihat tidak tahu di Kencong, tidak tahu di Jember, kalau di wilayah itu banyak ibriti aja ndak khatam. Saman kau sudah berani jadi pengurus cabang, pengurus wilayah, apa pernah khataman alfiyah? Jawabannya istri saya namanya. Makanya NU tambah rusak kalau begini. Kalau saya konsisten dulu waktu saya ketua NU, ya, yang jadi pengurus NU harus minimal pernah khataman alfiyah. Sekarang lihat NU kualitasnya kan makin menurun. Karena apa? Maaf kan, Bustanul Ulum kan punya cabang di luar Jawa. Kemarin ada Bapak Ibu para kiai, ketua cabang NU di Kalimantan, cuma saya tidak sebutkan namanya. Waktu haji ibu bapak diminta kiainya suruh membelikan kitab Imriti, tidak bisa. Karena tidak dikarokati. Diwoco, dibaca Umar Yoto. Sehingga ketika tanya di Mekah 10 toko ada kitab Umar Yoto, maafi. Di Madinah juga begitu Bapak Ibu. Akhirnya pulang ditanya, mana kitabnya? Tidak ada Pak Kiai, kitab itu sudah tidak ada. Loh kamu kalau ngomong gimana? Itu kan kitab Umar. Ya tidak ada. Kalau sudah ketua cabang saja tidak tahu Imriti, lah inilah. Justru itulah kami yang sudah paling lama di NU, Bapak Ibu, saya paling mengharap mudah-mudahan santri-santri Bustanul Ulum mau ngabdi di NU. Dan insya Allah masuk surga bareng-bareng Hadratul Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Karena belum nate dawuh ibu bapak, sapa sing gelem ngurus NU walaupun tidak pernah mondok di Tebu Ireng akan tak ajak masuk surga bareng-bareng aku. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Karena beliau itu salah satu imam rawatib Masjidil Haram. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini yang pertama, ya. Oleh karena itulah monggo berdoa mudah-mudahan pesantren Bustanul Ulum yang sekarang sudah generasi ke berapa nih? Ke-5, tambah maju-maju istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan para santri ya dan wali santrinya, ya, saya ini semua anak saya ibu bapak tidak ada yang sekolah negeri kecuali kampus ya. Karena apa? Di negeri itu tidak ada akhlak Bapak Ibu.
di pesantren itu nomor satu akhlak. Ya, yang pernah khatam alfiyah anak-anak tadi, ya, bahwa pinter sombong Allah tidak suka. Makanya di awal-awal kitab alfiyah itu sudah peringatan, ya, watak tadi ridon bigori sukti faikotan, terusnya alfiyah tabni mu'ti, kan begitu. Itu Ibnu Malik kan sombong itu, bahwa saya ngarang kitab alfiyah agar mendapatkan ridho Allah. Tapi kalimat berikutnya Pak, faikotan fauko alfiyah mu'ti, bahwa alfiyah saya ini lebih bermutu daripada alfiyahnya guru saya, kiai saya Ibnu Mu'ti. Maka menurut riwayat anak-anak, karena Ibnu Malik pinter sombong, otaknya buntu, tidak bisa mikir. Akhirnya datanglah seorang kiai, loh kenapa Ibnu Malik? Langgeta, saya ini ngarang kitab alfiyah, dan alfiyah saya ini insya Allah lebih bermutu, lebih baik daripada guru saya. Artinya sama dengan bahwa kiai saya itu goblok, saya lebih pintar daripada kiai saya. Itu kan sombong, Bu. Allah tidak suka itu. Akhirnya dianjurkan, loh itu kamu tidak boleh, itu apa? Allah tidak suka, kamu pintar sombong. Ayo mohon maaf pada kiai sampean Ibnu Mu'ti, dan alhamdulillah dimaafkan Bapak Ibu, baru Allah mengembalikan daya ingatnya. Maka ketika daya ingatnya dikembalikan Bapak Ibu, makanya kalimat berikutnya kan apa enggak ya, tawadhu gitu loh. Wa huwa bisabkin khaizun tafdila mustaujibun sanayal. Itulah pesantren, Pak, bahwa akhlak segalanya harus lebih didulukan daripada otak, ya. Jadi bahwa bisabkin, apapun guru saya lebih dulu, dia lebih mulia dari saya harus memberi penghormatan sanayal jamilah. Itulah pesantren. Pinter penting, tapi akhlak jauh lebih penting daripada hanya pinter. Ibu bapak, hari ini di dunia banyak orang pinter karena negara kita kurikulumnya sampai perguruan tinggi tidak diajarkan akhlak karakter. Akhirnya kan tidak karu-karuan, Pak. Apalagi di Jepang, Bapak Ibu. Bapak Ibu bersyukurlah, jangan pernah meletakkan sampai perguruan tinggi tidak ke pesantren. Di Jepang Bapak Ibu hari ini ada viral relawan mencari jenazah, Pak. Relawan mencari jenazah. Karena Bapak Ibu di Jepang itu banyak orang tua mati seminggu, 2 minggu tidak ada ketahuan, busuk. Sehingga demikian ada orang-orang kelompok yang pekerjaannya mencari jenazah agar tidak baunya tidak merusak lingkungan. Nah, bagaimana dengan anak-anak di Jepang? Loh, di sana tidak diajarkan birrul walidain. Lah, pesantren nomor 1 akhlak, karena bu istu liutamima makarimal akhlak. Tidak ada ahkam, tidak ada, Pak. Akhlak dulu, bukan hukum. Maka kalau no kiai fikih dulu masih keren, Pak, itu. Kiai kok kefikihan masih keren, gampang nyalahne wong. Padahal Kanjeng Nabi niku akhlak dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Inilah ya akhlak. Ya, kemarin ada teman saya Rahanani tahu, ya, teman saya ngajar di UIN Surabaya, sekolah di Singapura Rahanani. Akhirnya anaknya sekolah di Singapura, anaknya dosen UIN Surabaya, pinter. Bahkan akhirnya kerja di Singapura, terus menjadi warga negara Singapura. Tanya saya, gimana anak saya pindah warga negara? Ya terserahlah. Kalau
niatnya cari duit ya masa duit itu hanya ada pesek di Molokorejo juga banyak lah. Akhirnya ibu bapak belum setahun teman saya yang dosen Surabaya ini ngomong saya lagi, Bu, Pak Ali, kenapa anak saya mau pindah menjadi warga negara Indonesia lagi? Kenapa? Di Singapura ini banyak orang tua sendirian tidak direken sama anak-anaknya, sehingga khawatir nanti kalau anak-anaknya di sana jadi warga negara sana, anak-anaknya juga tidak ada birrul walidain. Padahal ibu bapak, bu ingin husnul khotimah napa mboten? Syaratnya hanya satu, jangan berani dengan orang tua. Niki ijazah yang kami terima dari almarhum Kiai Hamid Pasuruan, waliullah. Ya. Jadi ada orang ibu bapak, ya, peseknya banyak, uangnya banyak, rumahnya banyak, segalanya banyak, istrinya, tapi wani wong tua ndak bisa husnul khotimah. Bu, ibu kenal namanya Gus Miftah Maulana, Miftah Habibur Rahman Maulana, yang jatuh hanya karena bakul es. Itu Rahnani tuh teman-teman saya dosen Yogyakarta tuh, dia tuh semester 6 nggak lulus, tapi akhirnya kan jadi menteri. Kemarin kan menjadi duta presiden urusan kerukunan umat beragama dan pesantren, kan sama dengan jabatan menteri, Bu, kok jatuh? Padahal itu dibanggakan oleh IAIN Yogyakarta UIN. Karena apa? Wong hanya semester 6 saja bisa jadi menteri. Akhirnya selidik punya selidik, sama dengan kami, Rahnani Pak Muhyiddin juga ternyata alumni Surabaya, Gubernur Jawa Tengah Lutfi itu mahasiswa kita, ini anak dakwah itu dulu, sekarang jadi Gubernur Jawa Tengah. Ada beberapa dosen cerita saya, Bapak Ibu, jadi Gus Miftah itu setelah jadi populer, ya kurang birrul walidain. Dengan orang tuanya agak sombong, Bu. Jadi orang kalau pinter sombong celaka, Allah pasti tidak rela. Makanya betul Mbah Yai Hamid, sopo saya kepingin husnul khotimah, syaratnya hanya satu, jangan berani dengan orang tua. Satu aja. Dan itu harus dibuktikan, ibu bapak, doakan orang tua sampean setiap sholat wajib 5 kali. Menurut beliau, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani 5 kali. Nek sholat sunnah mboten, Pak. Sholat monggo ditirukan saya. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Berapa kali? Insya Allah kalau Pak ini ijazah ya Hamid, Bapak Ibu, terus bacalah 5 kali setelah sholat wajib. Insya Allah sewaktu-waktu panjenengan wafat, Allah menakdir dengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Sama dengan, ya, ada yang pernah apa yang dibaca Nabi ketika 1 detik sebelum meninggal dunia? Ternyata niku surat An-Nisa 69, Pak. HP-nya boleh dibuka. Jadi niku hari Senin. Jadi Kanjeng Nabi niku lahir hari Senin, wafat juga hari Senin. Subuh waktu itu Senin pagi itu, Bapak Ibu, Kanjeng Nabi memang sudah tidak ke masjid, melihat semua umatnya jamaah, alhamdulillah. Lah setelah subuh waktu duha itu kondisi Nabi sudah sangat lemah, di pangkuan Aisyah, Bapak Ibu, sangat lemah betul.
sudah dalam kondisi yang sangat lemah. Datanglah kira-kira jam 8.09 waktu duha nggih. Persisnya jam berapa waktu duha? Ada yang nyebut sekitar jam 8.09. Datanglah Abdurrahman bin Abu Bakar, saudara laki-lakinya Aisyah, Pak. Krono Abu Bakar niki nggawa siwak, ibu akhirnya minta disiwaki. Lah Abdurrahman ini memberi siwak mungkin terlalu keras, diberi sarah jangan bander-bander. Lah setelah siwakan ibu bapak ada air gelas, satu gelas, beliau tangannya dimasukkan air kemudian dibasuhkan di wajahnya, langsung membaca la ilaha. Tapi setelah itu kata Aisyah sangat tidak lupa 3 kali Nabi membaca surat An-Nisa ayat 69 itu. Ma'alladzina an'ama alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin wahasuna ulaika rafiqah. Itulah ya, Aisyah betul-betul saya teringat betul Nabi 3 kali baca doa itu agar masuk juga bersama para nabi, para orang-orang soleh. Oke. Bagi yang belum pernah mendengar riwayat ini, monggo diwaca bareng-bareng Bapak Ibu. Ini penting. Oke. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin wahasuna ulaika rafiqah. Berapa kali? 3 kali. Menurut Aisyah, saya teringat betul Nabi ucapan terakhir membaca surat An-Nisa 69, cuma tidak dimulai dari awal. Awalnya kan wa mayyutu'il wa rasulah faulaika. Lah beliau membacanya itu berupa doa, Bu. Ma'alladzina, mudah-mudahan saya masuk surga bersama para nabi, orang-orang saleh. Lah, menurut kula Bapak Ibu, ya, doa itu sangat bagus sekali. Monggo kalau panjenengan istiqomah membaca itu, insya Allah panjenengan juga akan dimasukkan surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lek lali dibuka surat An-Nisa berapa? 69, tidak dimulai di awal. Lek dia mulai awal kan wa mayyuti'illah wa rasulah faulaika. Beliau mulai ma'alladzina. Sama dengan ini doa. Ibu bapak Rahanani tidak tahu bahwa saya itu mata saya yang kanan ini kan sudah tidak melihat. Ya sudah, tinggal yang kiri, tapi baca kita masih bisa. Yang kanan ini wallahu alam lah, sudah lama dipakai, sudah seperti Gus Dur lah. Ya, makanya saya dipesan kiai saya, Bapak Ibu, kalau sudah tua, doa-doa yang pernah sampean terima itu sampaikan pada umat, mudah-mudahan bermanfaat. Ibu bapak, ternyata wali-wali itu selalu yang dibaca doa itu adalah surat Ali Imran 8 dan 93. Semua ulama termasuk Syekh Asy'ari, Kiai Wahab, Kiai besar itu ternyata itu dua Bapak Ibu. Waliullah. Nggih. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Hampir menurut riwayat para ulama, para wali Bapak Ibu, di antara doa semua baik, tapi doa yang selalu tidak dilupakan adalah doa ini. Jadi Bu, supaya munggah pangkat dari wali santri menjadi waliullah betul, baca doa itu. Oke, monggo tirukan saya. Rabbana, monggo. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina
wa tawaffana ma'al abror. Nggih, ma'al abror itu bersama orang soleh-soleh tadi. Bab doa itu penting Bapak Ibu. Jangan 100% percaya dengan otak. Ya. Doa itu penting. Lah di pesantren kalau yakin diajarkan. Ya. Kulo ngitung di Quran Ibu Bapak kata hati itu 504 kali, sedang kata fisik rogo hanya 7 kali. Maka sebenarnya orang kalau ingin sehat dan sakit lebih memperhatikan hatinya. Jangan melihat hidungnya terus. Ya, apalagi situasi banyak musibah seperti ini Bapak Ibu. Ya. Ini makin panas atau makin dingin Pak? Makin panas makin dingin. Saya punya teman ITB Pak. Ya. Monggo yang merokok tetap merokok enggak apa-apa Pak. Ya. Ya, enggak apa-apa sambil merokok. Ibu bukan buatan merokok, Bapak-bapak. Saya punya teman Rahanani jadi pegawai di Menteri Keuangan. Pegawainya Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani ini Bu sekarang kalau pidato selalu ditambahi tolong yang merokok tetaplah merokok. Loh Bu kenapa? Lek sampean ndak merokok, aku kehilangan 240 triliun. Jadi cukainya rokok Pak, pajak rokok itu 240 triliun. Nah saya kalau sama ndak ngerokok, saya dari mana cari? Lah presidennya tentara, saking tegas harus. Ya, akhirnya katanya pegawai-pegawai yang di belakang biasanya kalau sudah pidato Bu Sri Mulyani, tolong yang merokok tetaplah merokok, di belakang wahai para perokok bersatulah. Sama dengan di Sumber Mancing Selatan tadi Pak Bongso Dono Mulyo. Kalau saya ceramah di Malang itu, Pak Kiai kami juga merokok. Kenapa? Merokok itu perintahnya Quran. Loh, apa ada ayatnya Quran? Loh, kami bolak-balik baca Quran itu loh Pak Kiai, kan ada ayat warka'u ba'rokiin. Itu dianggap perintahnya merokok itu ngawur Pak. Warka'u lah ngerokok sira kabeh. Jadi sampai masih ngerokok Bapak-bapak ikutlah pendapatnya NU. Ya. Walaupun juga nyun sewu Ibu Bapak, jangan sampai anak dari pesantren kan, karena ada hubungannya dengan Alzheimer Pak. Ibu-ibu, Bu, yang bunuh diri di Indonesia ini yang terbanyak adalah anak muda. Ini Menteri Kesehatan baru 2 minggu kemarin, sing paling akeh bunuh diri adalah usia 15 tahun sampai 28 tahun. Kakean HP. Itu namanya Alzheimer Pak. Alzheimer itu pikun plus. Lek pikun itu kan lupa. Nduk, Cung ambilkan makanan Cung. Lupa, baru makan, loh lupa. Itu pikun tok. Sampeyan sapa lho? Saya itu istrinya sampeyan ya Pak, lupa dengan istrinya. Lek plus niku Ibu Bapak, plus ingin marah terus bunuh diri. Itu namanya Alzheimer Pak, pikun plus. Apa? Kakean HP. Maka saya yakin di pondok ini kan tidak boleh pakai HP Gus. Ya. Boleh kalau hari Jumat mungkin libur pinjam sama sekali. Tepuk tangan Bustanu dulu. Ibu Bapak, orang kalau HP-an lebih 3 jam tidak berhenti itu kena Alzheimer Pak. Alzheimer terlalu fokus, terus bingung, dayangnya hilang, terus kepingin marah, terus bunuh diri. Jadi di Indonesia ini Ibu Bapak, negara dari 200 negara yang paling bagus bunuh dirinya, tapi 3 jam sekali. Di Amerika bisa setiap 1 menit ada orang bunuh diri, anak-anak muda lulus S1 ya, kemudian 6 bulan tidak dapat pekerjaan Bu, ini bunuh diri. Amerika. Maka kau punya HP supaya saya dianggap tidak bohong, saya ini profesor bukan provokator lah. Ada judul dari Stanford University,
kampus ini bingung kok banyak anak lulus S1 tidak dapat pekerjaan, kok bunuh diri. Diberi judul tadi penelitian, what is the future, why it is up to us. Itu sebenarnya kampus di sana yang prihatin dengan, karena Tuhannya akal tadi Pak ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi pembunuh terbesar di Indonesia itu satu ibu bapak, jantung. Nomor 2 paru-paru. Lah penyebab paru-paru Pak itu rokok. Maka ngerokok ya ngerokok kalau sudah ambaane Senin Kemis Pak, prai, yayan, prai. Ya. Yang ketiga hipertensi, kakian lemak-lemak. Yang keempat diabetes Bu, penyebab ya semua Allah tapi penyebabnya ada likulisain sababa. Maka supaya buatan kena diabetes ibu bapak gampang. Lek umur 40 ke bawah makan Bu, ada air banyak boleh. Ya, tapi nasinya banyak enggak apa-apa. Nasinya banyak, ikannya keni enggak apa-apa sedikit. Tapi le umur 40 ke atas Bapak Ibu dibalik Bu. Naseknya iwayan banyak dibalik, bab nasi itu gula Bu. Yang kelima ada Alzheimer tadi, apa HP. Jadi orang, anak, ibu bapak kok HP-an 3 jam, 4 jam enggak berhenti mutawalian, kena Alzheimer, kayak bingung terus pengen bunuh diri. Maka HP itu setan gepeng. Harus dibuang. Dan sekarang HP itu ngalah nih Gusti Allah. Betul Bu? Bangun pagi katanya istri tidak cari suami, suami tidak mencari istri, golek apa? Membaca WA. Niatnya bareng-bareng nawa itu mau coba WA makmuman lillahi ta'ala. Setan gepeng itu bahaya. Lah di pondok rata-rata tidak boleh pakai, betul-betul tidak boleh Gus ya, nah, bagus itu. Jadi banyak anak-anak bunuh diri karena HP-an. Lah, terakhir yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu, ya, karena orang semakin lupa kepada Allah, orang ngajar pinter tapi kelakuannya nggak bener. Ibu bapak, Gusti Allah itu tidak pernah salah. Quran kalau salah kan Gusti Allah salah. Kalau ngatur dunia ibu bapak, manusia dulu harus baik, baru aturan. Nabi akhlaknya bagus, sitik, amanah, tabligh fatwa, baru diberi ayat Al-Quran Pak, aturan. Kalau sekarang kan buatan dunia pemimpin aturan dulu, lah yang melaksanakan aturan kelakuannya bejat, tidak punya akhlak, bar Pak. Nah, anakku pengen jadi wakil presiden, kan aturannya tidak boleh, yuk aturannya dirubah. Itulah makanya jenderal-jenderal Purnawirawan sekarang sedang minta agar Pak Gibran diturunkan dari wakil. Itulah ya. Manusia gitu Pak. Jadi aturan tapi orangnya bejat, percuma. Islam kan buatan Gusti Allah. Nabi dulu akhlaknya bagus dan hidup sederhana Bu. Makanya kalau sekarang hidup rodok seret Bapak Ibu, hidup yang sederhana. Bu, Kanjeng Nabi kalau sare pakai kasur buatan, pakai tikar. Dan itu dianyam sendiri dari daun kur. Maka kalau sekarang katanya ekonomi seret, ya hidup sederhana. Nabi tiap hari daharnya ada airnya apa? Ada airnya ya kurma sama zam-zam. Makanya sehat. Ibu bapak orang sakit itu sebenarnya bukan karena kurang makan, karena terlalu banyak makan. Saya kemarin nangis Bu. Biasa Rana nih usia sudah 69 ini kalau malam bangun jam 2 nggak bisa tidur lagi. Ya akhirnya baca kitab. Pas baca surat tafsir surat Al-Insan 78. Saya menangis semalam. Kita malu.
ternyata sederhana Kanjeng Nabi itu tidak hanya Kanjeng Nabi sendirian, keluarganya Pak. Ayat Al-Insan ke-78 ini kan menerangkan tentang Sayyidina Hasan Husain sakit Bu, sakit. Terus Kanjeng Nabi dawuh, wis ndonga Allah tapi ambek nazar. Lek Hasan Husain waras poso 3 hari. Alhamdulillah Pak, waras. Akhirnya Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali harus poso 3 hari, tapi tidak ada makanan. Kalau dahar ya tetap kurma Zam-Zam Pak. Lah karena kepingin buka terasa lebih ya, cek nyaman nah lah, nyaman engko lah. Ya, akhirnya Ali Bu, Sayyidina Ali datang ke orang Yahudi namanya Sam'un. Punya pabrik tenun kain, memintal benang. Pak Sam'un, saya ingin kerja sampean. Lu monggo. Tapi jangan sampean. Fatimah saja yang kerja. Ibu bapak alhamdulillah akhirnya Fatimah dalam keadaan puasa loh Bu. Kerja, sore dapat upah, dibelikan bahan makanan agar bukonya bisa nyaman. Nyaman engkau, cek nyaman nah lah. Loh, akhirnya ibu bapak setelah makanan siap mau dimakan, ayat yang ke-8 itu kan wa yut'imuna la ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiro. Datang orang-orang miskin Bu, Pak. Ali Fatimah kami orang miskin belum jatah makanan bergizi gratis. Diberikan Pak, enggak jadi. Ya kembali lagi yang dimakan biasanya kurma dengan zam. Masya Allah, kita malu. Orang paling mulia indallah. Hari kedua juga begitu ibu bapak. Fatimah kerja dalam keadaan poso loh Pak. Poso. Ini putri Nabi. Memang dididik agar hidup di dunia kerja keras. Pak, pernah menghitung kata dunia? Di Quran ibu Pak, kata dunia itu 115. Kata akhirat juga 115. Sama persis. Artinya apa? Artinya Allah mengingatkan panjenengan, memang urip di dunia harus diurus yang betul. Tapi akhirat juga diurus yang benar. Hanya bedanya lagi derek-derek, dari 115 kata dunia, tidak ada yang ditambah dar. Dar itu rumah, tidak ada. Tapi akhirat Bu, banyak. Darul akhirah berkali-kali. Itu artinya apa? Artinya Allah mengingatkan, rumah panjenengan bukan di dunia, di kuburan. Makanya saya tanya, Bu, lek mati kalungnya digawa, gelangnya digawa, ya, Pak, yang kalau perempuan di kakinya ada emasnya itu apa namanya itu? Dibawa badan. Yang dibawa kan hanya 3. Ilmu sampeyan ini duduk 1 jam ini pahalanya lebih abdul dibanding 1000 rakaat sembahyang sunnah. Ini yang saya bawa ke kuburan nanti. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, waladin solihin. Ya itulah anak soleh yang dipesantrenkan gelem nahlili wong tua. Mana ini Muhammad itu goblok lek tahlil bid'ah itu goblok itu Pak. Wong dungane wong tua gak oleh itu goblok itu Pak. Wong jelas-jelas hadis sahih, idza mata ibnu adama, mati sing digawa hanya 3, ilmu, sedekah, anak saleh. Lah makanya mau membangun rumah ra usah api-api. Yang penting tidak bocor aja untuk pendidikan anaknya. Makanya Rahanani saya tegas, haji tidak perlu 2 kali nyun sewu, haji hanya sekali, mengapa harus 2 kali? Umroh yang 4 kali aja. Lah 2 itu akeh, 2 itu yang masih banyak yang dibantu orang-orang miskin. Tapi ibu bapak ada orang bendino poso tiap hari puasa Pak. Hadis sahih. Malam tidak pernah tidur Bu. Bangun malam sebagai tahajud, ngapane Quran, tapi tonggone susah, sedih, loro tidak pernah dibantu.
Akhirnya dilapor nih Kanjeng Nabi, apa jawab Kanjeng Nabi? Orang itu haram masuk surga. Hablum minallahnya baik, hablum nasnya jelek. Makanya nyuwun sewu, saya termasuk beda pendapat, tidak apa-apa. Yang bahaya bukan beda pendapat, yang bahaya beda pendapatan. Betul? Jadi kalau saya haji sekali aja, umroh 4 kali, tidak perlu berkali-kali. Lah tonggone yang mau dibantu masih banyak kok. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggih. Akhirnya ibu bapak yang kedua, hari kedua Fatimah kerja dalam keadaan puasa, dapat upah, beli makanan agar ya bukonya terasa nyaman, ongku cek nyaman, nah begitu nggih. Akan makan enak-enak, datanglah ayat kedua tadi, miskinan wa yatiman, anak-anak yatim. Enggak jadi makan, Bu. Enggak jadi nyaman ongkuh. Ya biasa aing celep, aing jam-jam lah. Itulah kehidupan Nabi. Ketiga juga begitu, kerja ibu bapak Masya Allah dapat upah untuk makan enak, buka enak karena nadar. Siap makan, datanya ketika asiro itu tawanan perang, Pak. Itulah kehidupan Rasulullah SAW. Kalau hari ini panjenengan ekonomi agak sulit, semua orang bilang seret, banyak orang di PHK, jangan khawatir, Allah pasti memberi rezeki, tapi moga hidup lebih sederhana. Ya, saya dulu kuliah ya mulai pondok malam 70-an sampai S1 ya model dulu ya begitu Pak, biasa ngeliwet ya masih pakai minyak tanah, pakai kayu, terus ya 15 tahun buatan nanti ganti Bu, kangkung bayam terong, ada kelapa diparut, tono lomboi, selesai. Kok sehat? Sederhana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lah hidup di pesantren memang dididik hidup lebih sederhana dan mandiri. Makanya saya termasuk fanatik, ndak boleh anak sekolah negeri, kalau saya ndak boleh, semua harus kecuali kampus. Kalau di sini ada kampus ya, mengapa harus ke negeri juga? Anak saya semua mondok, Bu. Nanti tahu yang pertama pernah jadi ketua Ibnu Pusat, sekarang jadi kepala Biro Hukum Kementerian Agama. Adiknya juga khatam alfiyah, tapi sekarang jadi dokter, kepala rumah sakit. Tapi iso maca kitab. Adiknya juga begitu. Yang agak nomor 3 ini yang bisa ngaji seperti saya. Yang keempat perempuan, ya dari Tebu Ireng lulus psikologi, sekarang juga ngajar di psikologi UIN. Yang terakhir juga dari Tebu Ireng, dokter lagi perempuan. Neng mondok khatam alfiyah kabeh, akhirnya jadi dokter ya repot Pak. Akhirnya sekarang menjadi kepala rumah sakitnya Muslimat NU Surabaya. Ya tinggal yang terakhir ini dagangan Bapak Ibu durung laku. Tinggal cari menantu si Toto nih. Ada yang cocok mau kok. Nggih dokter usianya baru 26 ya. Nggih kalau ono sing cocok monggo mboten napa-napa. Nggih, besaneng naliku. Karena si Toto, karena itu tinggal satu ini, Pak. Jadi tinggal satu aja. Ini memang ya ono tapi durung cocok, Pak. Saya ingin mesti harus siji harus NU. Ya, loro harus mampu pesantren lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya kira inilah yang bisa kami sampaikan Ibu Bapak. Jadi jangan pernah minder bahwa pesantren ndak iso ngaji. Kula biyen pesantren biasa Pak, ya gudiken sekarang iso dadi profesor. Ndak pernah mikir iso dadi profesor. Nggih. Saya tuh ndak ngerti kadang profesor napa provokator mboten ngerti. Di dunia profesor itu tidak ada ditulis lengkap Bu, mesti Prof Titik. Mengapa? Prof Titik mungkin profesor, mungkin provokator. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Monggo sekali lagi didoakan pesantren Bustanul Ulum niki tambah maju istiqomah ila yaumil qiyamah. Pengasuhnya semua rahanani dan keluarga besar, Allah paring musaadah, paring maunah untuk izul Islam wal muslimin. Nggih, ditungane guru-guru sing turung payu rabi ndang payu rabi. Saya khawatir ada. Ditungane guru-guru, ustadz-ustadzah yang belum payu rabi ndang payu rabi. Amin, ini kurang banter. Amin Allahumma. Adapun yang sudah kawin ya didoakan mudah-mudahan
kawin lagi, rumah tangganya sakinah, mawaddah dan rahmah. Didoakan wali santri yang punya hutang, mudah-mudahan bisa segera nyauri hutangi. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan sing disauri ora gelem. Loh aku tuh ndonga Ibu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang penting lagi mudah-mudahan saat waktu-waktu kita semuanya meninggal dunia, Allah paring takdir husnul khatimah. Amin Allahumma. Sing doa ya. Bu, Pak, kalau saya diminta doa izin Bu nggih. Saya punya kiai itu pernah mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Intinya lek arep ndonga Fatihah 3 kali. Satu, Kanjeng Nabi dawuh dalam mimpi itu, anakku yang paling saya sayang itu Fatimah kok ndak pernah difatihai. Lek aku jelas mlebu swarga. Di dalam mimpi Pak, dan mimpi itu Kanjeng itu yang enggak, pasti benar. Kenapa? Manusia tidak bisa diserupai hanyalah Rasulullah SAW. Mulane akhirnya kula niki nderek kiai kula lek arep ndonga Fatihah 3 kali niku saudara sekalian, satu diniati pada Fatimah. Urutannya menurut Kanjeng Nabi, loro kepada Rasulullah. Lah ketika niat sampean apa? Kalau tadi yang belum ustadzai, belum laku rabi, ya niati muga-muga ndang payu rabi. Nggih. Sekali lagi izin Fatihah berapa kali Bu? Satu ditujukan pada Sayyidah Fatimah. Kedua langsung Rasulullah. Yang ketiga niat sampean apa? Nggih, Al-Fatihah. Syiratal ladzina an'amta bisirril Fatihah. Bisirri asraril Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana wa balikna ya Allah ya Rahman Rahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa rahamna wal muslimin wa gfir lana wal muslimin wa kfina wa yahum syarra masaibid dunya wa din. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah.